Bunda. Kajian hati. Tenang kan? Siapa yang mau tanya Bun? Ada Teh Yuyun di sini. Teh yang sebelah mana Teh Yuyun? Silakan Teh. Perkenalkan nama saya Yuyun, saya cerita short sedikit aja ya Ustadz ya. Saya udah 11 tahun menikah dan mempunyai anak 2 laki-laki yang masih kecil. Sebelumnya saya tinggal di Mataram Lombok dan pindah ke Bogor 2 tahun ini karena ikut suami pindah tugas. Dan saya tidak punya saudara di sini. Yang mengganjal di hati saya pada saat ini, di kantor suami saya Ustadz, ada salah satu teman perempuan yang manja-manja, yang mengirimkan emot love dan peluk-peluk ke suami saya. Alhamdulillah suami saya sudah mengobrol sama saya, meyakinkan saya hal tersebut. Yang saya ingin tanyakan bagaimana supaya kita tidak overthinking dengan suami saya. Apa yang dikhawatirkan? Karena jam kerja ya Ustadz dari pagi sampai malam dan itu memang malam banget sih Ustadz ya, pernah sampai di atas jam 10 pernah, walaupun tidak berdua tapi saya gelisah Ustadz di rumah ya. Tapi pernah bilang, ayah sebaiknya jangan begitu atau seperti apa? Sudah pernah Ustadz, tapi selalu meyakinkan saya dan dengan alasannya saya tidak tahu kenapa ibu itu sama saya seperti itu. Kata suami. Kata suami. Oke. Oke. Bunda. Hati-hati dengan hati. Karena semua yang menyentuh hati biasanya akan terbawa dengan hati. Betul? Ibu sebagai seorang istri dikatakan wajar enggak kalau saya dalam tanda kutip overthinking dengan sikap daripada suami? Wajar. Cemburu itu tanda cinta, khawatir itu tanda cinta. Tapi yang tidak boleh berlebihan dalam kekhawatiran. Dan kita juga mohon maaf ya, jangan suka mancing-mancing sesuatu yang menimbulkan persepsi, yang persepsi itu mengantarkan sesuatu yang tidak baik untuk hidup kita. Maka bagi saya yang pertama Mbak Yuyun, belajar lebih tenang dengan apa yang terjadi. Belajar untuk menyerahkan sama Allah atas semua yang dikhawatirkan di hati. Ibu sayang, hati-hati ya dengan kekhawatiran yang dipelihara. Biasanya kekhawatiran yang dipelihara nanti akan jadi prasangka. Dan prasangka itu berbuah jadi suuzon. Suuzon itu nanti berbuah jadi fitnah. Dan fitnah itu berbuah jadi kebencian. Yang kebencian itu boleh jadi mengantarkan apa yang awalnya kita khawatirkan jadi terjadi sesungguhnya. Menurut AA, tanya sama suami. Kalau ibu enggak berkenan, bilang, ayah, sejujurnya aku tuh gak suka kamu kayak begitu. Lihat respon suami. Kalau respon suaminya, baik sayang, aku akan bilang sama teman perempuanku, itu suami yang baik. Tapi kalau responnya gini aja, cemburu, tenang aja kali. Kalau responnya begitu, tanyakan hatinya. Mungkin di hatinya bukan lagi ada hanya kita. Mungkin ada hati-hati yang lain yang mungkin disimpan. Tapi batas berlebihan tuh sampai mana A? Berlebihan apanya? Overthinkingnya. Overthinkingnya. Karena perempuan itu kan emang hobi yang gak perlu dipikirin ya Bun. Iya. Yang gak perlu ditanyain bisa tiba-tiba kamu coba sama mantan kamu kesini gak? Makanya nanti gitu. ada teknisnya. Kalau Bunda tidak mau overthinking, belajar untuk tidak kepo
Gak dengan bisa. urusan orang lain. Karena mohon maaf, kadang overthinking itu kita yang ngundang, betul nggak? Bunda pengen tahu isi HP suami. Menurut AA nggak usah. Ngapain bikin luka di hati kita hadir? Dan nanti ini pelajaran juga untuk para suami. Para suami belajar ya menjaga hati istrimu. Bagaimanapun istrimu ketika curiga, cemburu, khawatir karena dia mencintaimu, maka jangan pernah membuka pintu untuk hati-hati yang lain. Karena boleh jadi ada hati di rumahmu yang harus kamu jaga dengan segala kebaikan dalam dirimu. Betul? Nanti Bunda coba zikir Asmaul Husnanya, Ya Allah, Ya Hafiz. Ulangi, Ya Allah, Ya Hafiz. Baca 3 kali, Ya Allah, Ya Hafiz, Ya Hafiz, Ya Hafiz. Duhai Allah yang maha menjaga, jagalah suamiku, sebutin namanya, sebagaimana engkau menjaga orang-orang yang engkau cintai. Belajar ya jadi perempuan yang lembut hatinya. Jangan mengundang luka hati dengan mengundang kekhawatiran yang berlebihan di hati kita. Semoga Allah menjaga hati ibu dan semoga juga Allah menjaga hati suami ibu. Karena yang bikin sakit hati kadang bukan orang lain, tapi rasa ingin tahu yang kita tanam selama ini. Wallahu a'lam bishawab. Kajian hati, tenangkan hatimu. Sekarang Amel udah sama Bella nih. Bella, kok bengong aja sih? Kamu mikirin apa? Iya nih Mel, hari ini tuh mood aku tuh berantakan banget. Bawaannya kesel terus, kayaknya butuh nyemil deh biar moodnya naik. Butuh nyemil. Kebetulan banget nih Bel, Amel punya sesuatu yang bisa bikin suasana hati kamu jadi lebih happy. Penasaran gak? Nih, cobain ya. Apaan tuh Mel? Ini tuh lagi Amel suka banget. Ini adalah Fulo Sticky, wafer stick yang crunchy banget dan berbalut krim tebal. Amel lagi suka banget nih Bel. Krimnya tuh full banget dari sisi ke sisi. Pokoknya enak banget. Wah yang bener Mel, mau cobain dong? Boleh dong, makan Fulo Sticky ini tuh tiap gigitannya berasa banget coklatnya. Sampai lumer di mulut. Yuk kita cobain. Ya ampun Mel, krim coklatnya tebel dan gak pelit sama sekali. Ya kan Bel, Amel tuh gak bohong. Tapi ya Bel, selain rasa coklat, Fulo Sticky ini juga ada varian rasa lain loh. Rasa vanila. Rasa vanila ini juga gak kalah enak. Udah enak, lembut dan creamy lagi. Cobain deh Bel. Ini enak banget loh Mel, belinya di mana sih? Tenang Bel, soalnya Fulo Sticky udah tersedia di mana-mana. Mulai dari minimarket, supermarket, sampai toko-toko terdekat. Karena Fulo Sticky cocok banget jadi cemilan renyah yang pas dinikmati bareng keluarga. Wah abis ini aku mau beli yang banyak deh untuk di rumah. Boleh banget dong Bel, karena yang full dari sisi ke sisi ya Fulo Sticky. Sticky, sticky. Enak banget ya Bel. Baru Fulo Sticky, full rasanya dari sisi ke sisi, ya Fulo Sticky. Bunda, dibatasi bukan berarti terbatas karena nikmat Allah begitu luas. Dalam hidup sibuklah dengan yang baik,
dan tinggalkan sesuatu yang tidak baik. Dalam melangkah, pilihlah yang halal dan jangan pernah mendekati yang haram. Yang halal itu menenangkan hatimu, yang halal itu melapangkan jiwamu, dan yang halal itu membahagiakan hidupmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk melangkah dengan yang halal dan menjaga kita untuk meninggalkan sesuatu yang haram. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, Engkau tahu isi hati kami. Ya Allah, Engkau tahu beratnya hidup yang sedang kami jalani. Ya Allah, Engkau tahu banyaknya ujian yang sedang kami hadapi. Ya Allah, maafkan kami. Mungkin ujian ini terjadi disebabkan karena dosa-dosa kami. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami. Bimbinglah kami dengan yang halal dan jauhkan kami dari yang haram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau dan Allah menjadikan kalian sebagai khalifah di dalamnya untuk melihat bagaimana kalian berbuat. Hadis riwayat Muslim nomor 2742. Saya Zizi Syahab pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian hati. Tenangkan hatimu.